Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman di luar sana? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel YouTube Layanan Psikologi Rumah Mentari. Dan senang sekali saya Endang MC kembali lagi menyapa teman-teman dalam tema ngobrol bareng Rumah Mentari di episode ke-25. Di bulan Agustus ini teman-teman ada beberapa tanggal penting nih, salah satunya adalah tanggal 14 Agustus yang mana dikenal dengan Hari Pramuka. Gerakan Pramuka yang tahun ini genap berusia 62 tahun diharapkan dapat membangun citra yang positif dengan mempersiapkan dan melibatkan sumber daya manusianya secara profesional dan proporsional. Dan sehingga ngobrol bareng Rumah Mentari ini atau ngomen di episode ke-25 kami mengangkat tema Pramuka dan Psikologi adalah relasi yang tak terpisah. Dengan narasumber ada Bu Lita Widyo, MPSI Psikolog, yang mana beliau ini adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugija Pranata, serta beliau juga menjadi pembina pramuka Racana di Universitas Katolik Sugija Pranata. Salam pramuka, Ibu. Salam Pramuka, selamat Iya, pagi Kak Endang. iya. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat selalu, semoga semua yang sedang menyimak obrolan kita ini juga sehat ya. Amin, amin, amin. Oke. Uh, Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah berbagi ilmu untuk kami di Ngomen episode ke-25 ini. Oke, untuk kegiatan kesibukan akhir-akhir ini apa, Bu? Kesibukan akhir-akhir ini, ya, saya masih wirawiri Jogja Semarang karena masih menyelesaikan studi lanjut saya. Kemudian sisa waktunya apa ya? Ya tentu saja mendampingi teman-teman Rana di Sugio Pranoto. Lalu selain itu ya di celah-celah waktu yang sedikit sekali, kadang saya masih bisa masak, masih berkebun gitu deh. Pokoknya harus tetap happy gitu. Multitasking ya, Bu ya? Iya. Jadi dosen iya, jadi mahasiswa iya, jadi koki iya, jadi bundahara juga iya ya, Bu ya? Betul sekali. Oke, nah Bu, kegiatan pramuka itu kan banyak dikenal hanya dengan ajang tepuk tangan ya Bu ya, atau bernyanyi. Padahal banyak hal yang dapat kita pelajari dari kepramukaan ini. Salah satunya dapat membentuk karakter, terus moral yang kuat, serta pembentukan untuk menjadi pemimpin gitu. Yang mana ini semua termasuk dari ilmu psikologi. Nah, mungkin Bu Lita bisa sedikit menjelaskan Bu mengenai pramuka dan psikologi ini adalah hal yang tak terpisah. Bagaimana Ibu? Iya, baik. Kadang memang opini bahwa pramuka itu kegiatan yang cuma tepuk tangan itu tidak bisa ditampik ya. Saya sebagai bagian dari pramuka, meskipun saya nggak pramuka banget gitu ya, nggak yang aktif banget nggak juga. Sekaligus saya juga pernah jadi orang tua murid, pernah jadi bagian dari masyarakat secara luas, melihat opini tersebut ya nggak bisa disalahkan juga karena memang mungkin itu yang tampak di permukaan. Gitu ya. Dan barangkali karena banyak hal yang menutupi bahwa sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dipelajari di pramuka, tetapi itu tidak terlihat, tidak nampak, dan barangkali juga dari internal para pembina, pelatih, dan seterusnya juga tetap memang harus perlu mengasah diri sehingga kemudian hal-hal baik itu bisa lebih nampak begitu. Itu sih menurut saya. Tapi memang kalau bicara pramuka, benar tadi Kak Endang katakan, iya memang tujuan utamanya itu adalah membentuk karakter ya, membentuk karakter anak, membentuk karakter generasi muda dari usia siaga ya, sekitar kelas 3 SD sampai dengan mahasiswa, dan ada penjenjangan di situ gitu ya. Dan sebenarnya ada banyak hal unik, hal baik yang ada di pramuka, seperti sistem yang sudah terorganisir. Jadi kan
bukan kegiatan liar gitu ya, karena ada kuartir, ada gudeg, ada pangkalan, ada kurikulum tertentu yang harus dicapai, ada kurikulumnya loh ya. Jadi nggak kayak hampir kayak sekolah tapi beda tentu saja ya. Lalu ada pola pendampingan sesuai usia, penjenjangan tadi, lalu juga ada dari pembina sendiri, dari orang dewasa yang kami pun sebenarnya juga ada semacam penjenjangan ya, ada legalitas yang tidak bisa sembarangan, begitu Kak Indah. Dan nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut tentang apa saja yang bisa diambil dari pramuka gitu. Oke, jadi kemarin kami sudah share flyer kita Bu, yang mana ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya ini dari kemungkinan ini dari orang tua Bu. Pramuka dibagi menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah kelompok siaga. Pertanyaannya adalah esensi pramuka yang diberikan kepada siaga di psikologi itu unsurnya apa saja? Sehingga pelatih dan pembina ini lebih memahami dan dapat membantu orang tua dalam mendidik anak. Itu bagaimana Ibu? Oke, baik. Kak Indah, maaf ya, saya mungkin agak batuk-batuk sedikit karena udara Jogja lagi banyak debu gitu ya. Jadi oke. Pertanyaan menarik. Pada level siaga ya, siaga itu biasa di kita kalau dalam gudeg sekolah dasar biasa 3 kelas 4 ya, sekitar itu ya. Meskipun sebenarnya kalau bicara tentang usia adalah usia 7 sampai 10 tahun. Tapi begini, sebelum saya masuk ke sana, tadi saya sudah bicara pramuka. Nah, sekarang agar lebih lengkap nih sebelum masuk ke siaga, kenapa kok psikologi itu dikaitkan erat dengan pramuka? Ini yang mengkaitkan siapa sih? Mengaitkan Kak Endang ya? Atau saya? Kita ya. Kita menjodohkan gitu ya antara pramuka dan psikologi. Anak psikologi yang juga anak pramuka Bu yang menjodohkan. Betul. Iya, betul ya. Jadi sebenarnya ada dua hal yang berbeda antara pramuka dan psikologi ya. Kalau tadi saya katakan pramuka itu fungsinya membangun karakter, lalu punya beberapa keunikan yang sudah ada, sudah sistemik begitu ya. Lalu sebenarnya pramuka ini kalau diandaikan kehidupan anak ya, kalau dalam kehidupan anak itu anak untuk bertumbuh sehat itu kan perlu makanan, perlu asupan makanan, asupan gizi. Nah, asupan gizi ini kita umpamakan pendidikan gitu ya. Perlu sajian utama, perlu menu utama. Menu utamanya apa? Ya dari keluarga dan dari sekolah ya. Menu utama pendidikan anak untuk bertumbuh itu ya datang dari sekolah dan dari keluarga, itu tidak bisa ditampik begitu ya. Nah, kegiatan pramuka bukan menu utama tentu saja. Tetapi itu bisa sebagai menu pendamping yang mestinya kalau dari tujuannya tadi membangun karakter gitu ya, mestinya menu pendamping ini pun syarat nutrisi begitu. Tentu saja tanpa menutup mata bahwa dari menu-menu pendamping lain itu juga ada misalnya ekskul yang lain, itu juga mengembangkan anak ya, sesuai minat anak tentu saja. Nah, sekarang masuk ke psikologi nih. Di dalam mengembangkan karakter anak, pramuka itu bicara juga tentang bagaimana anak bertumbuh gitu. Jadi di dalam diri anak itu ada banyak komponen ya, ada perkembangan fisik, motorik, spiritual, kognitif, emosi, sosial, segala macam begitu. Nah, itu yang sebenarnya adalah area yang bisa dikembangkan pramuka dan itu dipelajari dalam psikologi. Nah, ceritanya begitu. Tetapi memang apa ya? Jadi kalau ada pertanyaan antara pramuka dan psikologi itu mana yang lebih penting atau apakah dua-duanya harus, mana yang harus didahulukan segala macam, saya rasa kok agak sulit untuk, karena itu bukan dua hal yang perlu diperbandingkan. Pramuka itu jelas sebuah aktivitas gitu ya, yang ada mengambil waktu, ada energi khusus, lalu ada aktivitas-aktivitas yang khas juga. Nah, sementara psikologi ini sebenarnya adalah apa ya, ada di balik itu gitu ya. Psikologi itu lebih sebagai sesuatu yang sifatnya untuk mengasah ketajaman gitu ya, untuk mengasah ketajaman intuisi, terutama pembina. Saya katakan pembina atau orang dewasa begitu. Di dalam kegiatan pramuka, psikologi sebenarnya bermain, berproses.
di balik pendidikan kepramukaan itu ada banyak pengembangan diri peserta didik, mulai dari saya katakan tadi fisik, motorik, spiritual, kognitif, sosial, emosi segala macam itu ada, dan psikologi concern, terlibat dan peduli pada pengembangan itu, begitu. Dan sebenarnya kalau psikologi itu bukan sesuatu yang harus dihafalkan ya, Endang ya, nggak ngapalin kan? Yang ngapalin rumus statistik gitu ya. Jadi karena Kak Endang juga ahlinya nih, jagonya sebenarnya. Ya, jadi kalau bicara psikologi sih psikologi ada di mana-mana, nggak usah di pramuka gitu. Bahkan kita ngobrol ini pun juga ada unsur psikologi. Bahkan kita berinteraksi dengan orang lain setelah ini, saya keluar dari ruangan ini pun ada unsur psikologi di situ. Saya menatap mata orang yang ketemu saya bicara, itu sudah ada unsur psikologi banyak sekali. Jadi kira-kira begitu. Nah, sekarang masuk ke yang siaga tadi. Ya, apa saja yang perlu diperhatikan? Ini menarik ini. Sepertinya yang bertanya ini adalah kawan-kawan atau mungkin orang tua yang punya anak di level siaga gitu ya. Iya, kelompok usia yang termuda ya di level kepramukaan ini menarik. Saya berpandangan begini, ini adalah masa-masa siaga usia 7 sampai 10 tahun begitu ya. Tapi kalau di gudeg pangkalan sekolah dasar biasanya di kelas 3 dan 4 kalau tidak keliru ya. Nah, ini adalah masa-masa anak bertumbuh. Pembina harus juga memahami pada masa-masa tersebut kekasan apa atau perkembangan pada tahap apa seorang anak. Tahap rata-rata yang harus dicapai seorang anak. Tapi kalau dalam psikologi biasanya disebut developmental task gitu ya, tugas perkembangan atau capaian normal yang seharusnya didapat anak, diperoleh anak, dicapai anak di usia tersebut. Nah, ini siap orang, nggak cuma pembina ya, orang tua pun harus paham, ya. Sudah bisa dalam akademik tentu saja anak sudah bisa mengikuti, dia paham baca tulis, membaca segala macam ya, semua pelajaran. Lalu dalam, nah ini fisik motorik, ya, salah satu fisik motorik di pramuka ini kan aktivitas luar ruangan ya, aktivitas luar ruangan yang butuh tubuh yang sehat, anak juga siap bergerak, begitu kan. Jadi ada proses pengembangan fisik dan motorik di situ. Upacara, lalu perkemahan, ini tidak bisa dilakukan ketika anak punya hambatan dalam kondisi fisik atau motoriknya atau sakit-sakitan gitu ya. Nah ini sebenarnya bagian ini juga penting. Lalu seperti oke, saya sebut saja ada 4 area umum ya nih. Sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi. Fisik motorik, kemudian spiritual, kognitif, lalu psikososial. Psikososial ini sebenarnya masih bisa dipecah sih. Emosional juga bisa juga ya, tapi biar gampang ini aja. Itu fisik motorik sudah. Lalu yang spiritual, apa sih psikologi itu bermain seperti apa di balik kegiatan pramuka untuk anak siaga misalnya? Banyak sekali ya. Setiap mulai kegiatan selalu dengan doa. Itu pasti ya, pengembangan sisi keagamaannya. Kemudian spiritual tentu saja bukan hanya masalah agama dan relasi dengan Tuhan, tapi juga bagaimana peduli pada lingkungan sekitar, makhluk hidup, ya kan? Bagaimana anak-anak diajari mencintai ciptaan Tuhan. Saya rasa dari banyak hal kecil-kecil yang terjadi pada saat latihan pramuka atau kegiatan kepramukaan yang lain, orang dewasa yang mendampingi anak-anak siaga itu juga mesti memiliki kepekaan ya. Saya contohkan ini, saya melihat secara langsung pada saat sebuah kegiatan besar siaga, pesta siaga ya, pesta siaga. Itu ada banyak kegiatan kan, ada banyak kegiatan. Kemudian ada beberapa peserta yang mungkin sedang dalam masa jeda antar kegiatan, mereka duduk-duduk. Kemudian di situ ada sebuah apa ya, kali kecil yang airnya bening. Saya melihat, kebetulan saya nggak jauh dari situ. Saya melihat di kali bening itu ada apa sih ya, kepiting air, yuyu. Kalau bahasa Jawanya yuyu. Yuyu. Nah, sekelompok anak kecil ya, adik-adik siaga ini melihat itu, kemudian satu di antaranya, coba ambil gitu ya, ambil. Nah, kemudian ada satu mengambil, ada yang kemudian ya antara mungkin rasa ingin tahu, lalu eksplorasi segala macam, ada yang kemudian
kan kecil tuh ya, kecil-kecil gitu. Ada yang kemudian menarik kakinya, memutus kakinya, begitu. Ya ini menurut saya ya ini bagian dari eksplorasi anak-anak. Tetapi saya rasa ketika ada mina di situ atau orang dewasa di situ, ini kan sebenarnya bisa mengarahkan, oke, ini dia juga butuh hidup loh. Dia juga tidak perlu diganggu kalau kita memang. Nah, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya bisa diintegrasikan ke dalam proses pendidikan kepramukaan gitu ya. Nah, kebetulan ada satu temannya yang jangan, kasihan, ini lepas aja. Oke, ini anak ini bagus. Nah, ada proses interaksi di situ yang sebenarnya membuat anak menjadi lebih peduli lingkungan. Termasuk ketika kemudian misalnya saja ada yang biasanya pas selesai kegiatan kemudian kan, oke, yuk area masing-masing kita harus bersih dari sampah. Gitu. Ya, ini Operasi adalah semut ya, Bu. pelajaran-pelajaran. Iya, operasi semut ya, itu semua ya, semua level ya. Ini adalah pelajaran-pelajaran kecil pembiasaan yang dari level siaga itu sudah sangat penting begitu. Termasuk mungkin ada yang ketika memilih makanan, aku nggak mau kalau pakai styrofoam karena sudah ada kesadaran tentang lingkungan. Aku mau yang bungkusan daun aja. Oke, ini bagus ini. Dari level siaga sudah ada edukasi tentang bagaimana mereka cinta pada lingkungan, pada makhluk hidup dan seterusnya. Ketika mungkin ada kegiatan apa sih kalau ya oke, bukan jalan sehat, jadi keinget 17 Agustus ya. With game ya mencari jejak segala macam itu. Long march, Bu. Long, Long march. long march, pembaraan gitu ya. Iya. Gimana misalnya ketika nemu sarang burung jatuh, apa yang dilakukan, ya kan? Ini bukan sekedar oh ya burung jatuh udah singkirkan atau oh ada telurnya diambil dipetes atau masih ada anak burung ini ada banyak hal yang bisa diedukasikan dalam rangka bagaimana mengembangkan spiritualitas mencintai lingkungan di sini. Itu baru spiritual, belum yang lain. Kognitif banyak ya. Saya rasa pada setiap kegiatan pramuka termasuk level siaga selalu ada diberikan apa ya soal-soal tertentu. Jadi adik-adik peserta didik ini diberi tantangan untuk menyelesaikan, memecahkan masalah. Ya. Soal-soal bagaimana mereka menyelesaikan bersama kelompok dan seterusnya ini kan membuat mereka mengasah daya pikir gitu, merencanakan sesuatu. Oke, besok mau kalau sebenarnya siaga itu sudah ada persambi belum sih? Karena ada beberapa sekolah yang ada yang enggak gitu ya. Ya, biasanya kalau persami pun yang kelas-kelas atas, Bu. Ya, oke, kelas atas ya. Nah, ini ketika mereka harus menyelenggarakan sebuah kegiatan, harus terlibat dalam sebuah kegiatan, mereka pasti harus merencanakan sesuatu. Ini kan proses mereka untuk memecahkan masalah, membagi siapa bawa apa, lalu berapa banyak mereka harus melakukan sesuatu dan seterusnya. Ya. Tapi yang menurut saya paling besar komponennya adalah justru psikososial. Dalam komponen psikososial ini anak-anak peserta didik itu banyak sekali berlatih. Pramuka itu kan sebenarnya kegiatan berkelompok ya, Kak Endang ya. Jadi ada interaksi antara satu anak dengan anak yang lain. Kalau dalam siaga di dalam barung gitu ya. Kalau di dalam apa namanya penggalang ya regu. Kemudian yang di atasnya lagi sangga segala macam. Nah interaksi antara peserta didik itu sangat-sangat penting dan pembina ini bisa mengamati pola setiap individu. Bagaimana setiap anak bekerja sama, begitu ya. Apakah di situ ada take and give? Ini kan penting ya. Lalu ketika mereka di dalam kelompok, di dalam barung gitu ya, kalau siaga, apakah ada kecenderungan salah satu yang bisa menjadi pemimpin gitu ya sebagai leader gitu. Kalau misalnya ada ini kan tentu saja bagus gitu ya. Tapi apakah kemudian pada saat memimpin dia terkesan dominan, tidak memberikan ruang bagi teman-teman yang lain untuk ikut berpendapat, untuk ikut mengambil peran seperti itu. Apakah anak lain yang ada di kelompok itu memang tidak punya kesempatan mengambil peran atau dia sengaja mengalah misalnya. Ini kan hal-hal kecil, ringan, tetapi penting menurut saya.
apakah ada anak-anak tertentu yang memang dominan sebagai leader, tapi ada juga yang selalu jadi follower, kayak followernya Kak Endang yang banyak gitu ya. Atau ada yang ya dia bisa leader, bisa follower, dia bisa memanage juga. Gitu. Itu bisa dikembangkan. Apakah anak-anak tersebut juga berlatih mengambil keputusan? Ya, bagaimana cara mereka berlatih? Bagaimana mereka bisa empati satu sama lain ketika ada mungkin anggotanya yang tidak atau kurang beruntung, tidak bisa bayar iuran, apalah gitu ya. Ataukah di antara anggota kelompok itu ada yang tidak peduli, tidak pedulian gitu ya. Terlalu egois ya, Jadi Bu? bisa juga mau gue gitu ya. Atau ada yang minder malah. Lalu gimana dengan toleransi antar mereka? Bicara tentang toleransi bukan hanya tentang agama ya, tetapi juga menoleransi ketika ada temannya yang karena satu dan lain hal tidak bisa turut serta karena sakit, karena apa. Jadi gini, itu adalah menurut saya apa ya, kesempatan-kesempatan berharga di mana orang dewasa yang mendampingi, dalam hal ini pembina atau asisten pembina, itu bisa melihat, bergabung, mensupport, mendorong, mengolah. Nah, itu yang saya bilang, ini loh, pramuka itu sebenarnya banyak peluang yang luar biasa untuk pengembangan diri anak. Begitu. Belum lagi keterampilan komunikasi, belum lagi kalau nanti kita mulai di level penggalang sudah mulai belajar berorganisasi, kan ada dewan penggalang segala macam ya. Jadi kira-kira begitu Kak Ida. Celahnya banyak sekali untuk diangkat begitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, bisakah kita hanya menyukai salah satunya saja? Otomatis itu ini ya Bu ya, saling berkaitan satu sama lain ya Bu ya. Iya, Kalau yang betul. satu Sebenarnya ya saling yang berkaitan. satunya ikut gitu. Oke, Ya. oke seperti itu teman-teman. Jadi segala bentuk kegiatan yang ada di Pramuka itu di dalamnya ada nilai-nilai yang mengajarkan tentang psikologi, salah satunya adalah pembentukan karakter atau moral untuk anak. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, sepertinya ini dari mahasiswa. Kalau di psikologi itu kan kita mengenal istilah individual difference, tiap individu unik. Nah, Ya. tapi kemudian kalau di pramuka itu ada tuntutan seperti penguasaan keterampilan yang mana tiap individu ini belum tentu bisa. Misal mengenai kode Morse, saya sudah belajar tapi tetap susah menghafal. Terus ada juga mungkin yang spasialnya buruk tetapi dituntut untuk membaca jejak atau petunjuk. Nah, bagaimana kaitannya dengan individual difference ini apabila dikaitkan dengan suatu organisasi yang mana dalam hal ini pramuka menuntut penguasaan keterampilan-keterampilan tersebut. Nah, itu bagaimana Ibu? Ya, baik. Terima kasih Kak Endang. Ini menarik sekali. Ini pasti datang dari kawan yang punya latar belakang psikologi ya. Iya. Bicara tentang individual differences ini. Baik, jadi betul. Menurut saya, individual differences itu di dalam pramuka tidak kemudian dimatikan atau diabaikan. Memang ada hal-hal yang menuntut kecakapan standar tertentu, begitu ya. Itu kalau di dalam pramuka, di dalam SKU, syarat kecakapan umum, gitu. Itu adalah syarat yang sifatnya umum, yang sebaiknya bukan harus juga sih, gitu ya. Sebaiknya. Nah, kenapa saya tidak bilang harus? Nanti saya cerita, gitu ya. Tetapi ada juga kecakapan tertentu yang satu dengan yang lain berbeda dan itu ada dalam SKK, syarat kecakapan khusus. Nah, tapi begini, menurut saya pramuka tidak yang kaku-kaku amat kemudian menuntut semuanya harus sama, gitu ya. Bahwa memang di dalam pendidikan kepramukaan ya secara formal memang ada upacara bendera, ada seragam, ada beberapa hal yang memang semuanya harus sama nih, semua harus sama gitu ya. Tetapi sekali lagi sebenarnya prinsip kegiatan ini kan dilakukan juga berkelompok. Kalau tadi penanya menyampaikan gimana nih, nggak usah jauh-jauh. Saya dulu menguasai Morse, pakai dulu ini soalnya sekarang udah agak lupa. Dulu waktu muda. Tapi semafor susah banget buat saya.
buat saya susah. Kenapa saya bingung gitu ya. Kalau apalagi kalau penyampai apa namanya, yang mengirim pesan itu dalam posisi berhadapan dengan saya sudah bingung gitu ya. Nah, itulah fungsi dari kelompok. Di dalam kelompok ya, di dalam kelompok-kelompok ini pasti nggak mungkin dong semuanya sama persis kemampuannya. Ada yang terambil di sini, ada yang terambil di situ, segala macam dari antara sekian kecakapan itu. Nah, ini jadi saling ya itulah pentingnya take and give di dalam kelompok sehingga kemudian saling melengkapi satu sama lain. Tim building kan menjadi sangat diperlukan di sini. Ya. Dan apa namanya? Pembina atau orang dewasa yang mendampingi adik-adik peserta didik ini juga sekali lagi mesti memiliki kepekaan. Ya tentu saja mendampingi kalau di sekolah dasar, sekolah-sekolah yang sekolah menengah, pembina harus mengamati satu persatu sungguh-sungguh setiap siswa peserta didik pasti susah. Tapi pasti bisa dibantu asisten pembina. Lalu setidaknya untuk hal-hal atau kejadian-kejadian tertentu yang memang khas unik, saya rasa pembina atau asisten pembina akan notice, akan memperhatikan. Contoh ini saya mau bicara individual differences di sini. Upacara itu kan patron wajib ya yang harus dilakukan ya di setiap kali mulai aktivitas termasuk pertemuan rutin begitu ya. Ya dalam kondisi tertentu mungkin tidak dilakukan tapi secara umum dilakukan. Di level SD terutama. Tapi mungkin SMP pun sampai SMA saya pernah di perguruan tinggi juga melihat gitu ya. Baris berbaris itu kan menjadi salah satu juga keterampilan di pramuka ya, tetapi nggak yang kayak militer banget nggak juga ya. Nah, pada saat baris berbaris atau pada saat upacara kan ada nih beberapa instruksi misalnya, oke, 3 langkah ke depan jalan atau apa namanya 2 langkah ke kiri dan seterusnya gitu ya. Ada beberapa instruksi yang mungkin pembina memperhatikan dari antara sekian kali upacara ada anak tertentu yang selalu salah. Gitu kan. Kalau kita bicara kaku-kakuan, oh ya semua harus bisa, ini upacara wajib. Bagi saya yang sekolah enggak. Sorry, maaf ya, maaf buat para kakak-kakak pramuka yang begini. Saya punya penjelasan. Ada anak-anak tertentu yang terlahir dengan memiliki gangguan perkembangan. Dari antara sekian gangguan perkembangan, ada juga yang kelemahannya adalah membedakan antara kiri dengan kanan. Ini yang di situ peran pembina. Harus mendeteksi ketika ada individual differences tertentu, kekurangan tertentu. Jadi mau dipaksa kayak apapun ya nggak bisa, malah si anak stres gitu loh. Nggak bisa. Ya. Oke, lalu belum lama saya ikut mengunjungi perkemahan adik-adik disabilitas ya yang pramuka berkebutuhan khusus. Ya kayak gitu. Ini mungkin beda saja. Kalau adik-adik yang punya gangguan perkembangan kan mungkin secara fisik nggak nampak nih, ya kan? Jadi mudah terselip ada di mana-mana. Tapi kalau yang pramuka berkebutuhan khusus jelas ya, ada kawan-kawan yang tuli, ada adik-adik yang tidak bisa melihat segala macam. Nah, ini kan jelas. Ini individual differences juga ada gitu loh ya. Dan mereka untuk upacara ada trik-trik tersendiri. Nah, itu yang saya katakan pembina harus peka. Orang dewasa di sekitar anak harus peka. Termasuk ketika mungkin tadi ada yang bisa morse nggak bisa semafor. Ada yang kalau sudah harus jalan jauh gampang teler ya karena mungkin dia punya kelemahan secara fisik tertentu. Ada yang susah menghafal, tapi ada yang jagoan kalau urusan baris berbaris gitu ya. Tapi kalau dikasih soal sandi melempem, ya nggak apa-apa. Tiap orang punya keberbedaan dari situ. Bagaimana pembina memfungsikan regu, mengolah regu ya, mendorong regu itu sedemikian rupa sehingga semua persoalan akhirnya bisa dipenuhi, begitu ya. Sehingga anak-anak adik-adik ini dalam grup, dalam kelompok merasa oh ya, memang aku nggak bisa ini, tapi temanku bisa dan inilah gunanya berteman di dalam kelompok. Kira-kira semacam itu. Jadi individual differences itu tetap diberi ruang, gitu ya. Harus dimengerti, wajib dimengerti. Kepekaan pembina menjadi kunci.
ya. Dan nah kemudian tadi pertanyaannya sempat lalu kaitannya dengan apa tadi, Kak Kak Edang? Yang Kaitan bagian belakang. iya, dikaitkan dengan organisasi ini yang terlalu menuntut penguasaan Oh, keterampilan ya ya. ya ya. Oh ya ya. Oke, heeh. Jadi begitu. Jadi menurut saya ada hal yang lebih penting begitu ya. Pramuka tidak boleh menjadi momok dan pramuka tidak boleh menjadi sesuatu yang apa ya? Angel banget sih, susah banget sih, mending nggak usah. Itu justru kekhawatiran kami, kekhawatiran saya. Kalau memang tidak bisa dan sudah berusaha, ya sudah mungkin memang di situ perbedaan antar di individu. Ya, kalau belum sudah ditakut-takuti harus. Halo, ini nih sebuah kegiatan yang harusnya didesain menarik, begitu ya. Bukan sebaliknya. Jadi jangan terlalu banyak ancaman lah, gitu. Nah, mungkin ini menjadi evaluasi juga ya Bu ya, untuk para kakak-kakak pembina nih yang sekiranya secara observasi kepada anak didiknya kurang. Mungkin salah satu yang membuat kebanyakan anak-anak kabur ketika kegiatan pramuka mungkin adanya paksaan ya Bu. Aduh, Iya. aku hari ini ada ujian semapur tapi nggak bisa. Akhirnya dia kabur atau bagaimana. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi evaluasi ke depannya bahwasanya memang ya namanya manusia secara keterampilan itu pasti beda-beda. Bagaimana kita mengarahkannya kepada hal yang kira-kira oh dia tidak bisa semapur tapi dia bisa tali temali kah atau yang apa. Nah, itu bisa diarahkan oleh salah satunya adalah kakak-kakak pembina yang ada di gugus depan masing-masing. Seperti itu ya, Bu ya. Ya, tepat sekali. Oke. Dulu sedikit cerita juga Bu, saya juga dulu aktif di pramuka, namun sekarang tidak karena tidak punya gugus depan. Jadi saya kebingungan mau aktif di mana ini, nggak punya gitu kan. Kalau dulu itu kalau lagi acara pramuka atau jambore, ini kan lagi ada jambore dunia ya Bu ya di Iya, kita ya ya. masih betul. Ya, nah dulu juga sempat ikut jambore dunia tapi di Inggris di Weh, tahun keren. itu dulu Bu waktu di pondok. Gitu. Itu juga, karena ada teamwork, jadi siapa yang hebat di sini ya kita arahkan, kamu yang pinter Morse, berarti kamu yang ke sana," atau, Ya, kamu ya. yang kamu yang hebat di hafal semua tali temali, kamu yang bikin pioner," atau "kamu yang ini," gitu. Jadi ada pembagian tugas teman-teman, tidak dipaksakan semuanya harus bisa. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya, Apakah ada bentuk konformitas di antar anggota pramuka? Apabila iya, biasanya setelah berapa lama konformitas itu mulai terjadi dan dalam bentuk apa saja? Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kan beragam sekali suku, agama, keyakinan, pandangan. Apakah keberagaman ini mempengaruhi proses konformitas yang ada di dalam pramuka? oke. Ya, mungkin kita perlu perjelas dulu ya, makna konformitas itu sebenarnya adalah kecenderungan seseorang untuk mengikuti aturan main kelompok. Biasanya ini muncul dalam tahap perkembangan remaja. Jadi remaja itu kan merasa nyaman kalau dia sama dengan teman-teman peer-nya gitu ya. Dan ketika dia merasa selamat pagi Ibu Okta, baru lihat selamat bergabung. Selamat pagi Bu Lita. Oke, baik. Saya lanjut ya. Siap Bu. Baik, ya. Jadi begitu. Konformitas itu ketika individu itu merasa dia menjadi nyaman dan dia ingin sama dengan teman-teman di dalam peer-nya, gitu ya. Nah, ini juga pasti karena yang namanya pramuka itu peserta didik ada di antara mereka yang usianya remaja, gitu ya. Penggalang itu sudah mulai prapubertas kan, kemudian nanti penegak pasti ya di SMA, lalu kemudian ya di Racana pun ya Racana mungkin tidak terlalu tidak terlalu banyak konformitas. Rasa nyaman untuk sama dengan teman-teman di dalam kelompoknya, di dalam peer-nya itu juga pasti tidak
tidak terlepas ketika peserta didik adalah usia remaja begitu. Nah, tetapi kalau kemudian tadi kalau dari pertanyaannya saya menangkap mungkin agak ditarik garis ke arah bukan semata konformitas tapi homogenitas gitu ya. Jadi karena kan tadi bicara tentang bahwa ada ragam, ada agama, suku, segala macam begitu ya. Nah, ini mungkin dua hal yang berbeda sih menurut saya. Tapi begini, kalau tentang sebenarnya di dalam pramuka kan ada aturan tentang upacara, ada seragam dan seterusnya. Dan menurut saya itu dalam porsi yang wajar ya. Artinya ya memang mungkin untuk edukasi, untuk kedisiplinan dan seterusnya memang itu ada. Nah, lalu apa namanya? Konformitas di sini kalau mereka di usia-usia yang sudah remaja itu mereka mungkin awalnya ketika terbentuk kelompok, kalau kelompok itu ditentukan gitu ya, ditentukan dari pihak atasnya mungkin ya belum saling kenal. Tapi ketika kemudian mereka berproses bersama, lalu mereka menemukan kecocokan satu sama lain dengan teman-teman di kelompok, itu akan mengalir menjadi sebuah konformitas. Nggak bisa ditentukan juga berapa lama, karena tergantung juga aktivitasnya. Kan kadang-kadang begitu kelompok langsung ayo bikin yel, gitu kan? Nah ini kan seperti harus ditarget juga. Tapi kalau dimaknai konformitas secara natural, begitu ya, ini sangat relatif tergantung dari bagaimana proses di dalam grup itu sendiri. Bagaimana mereka merasa cocok satu sama lain, lalu kemudian oke, yuk kita bikin, yuk main bareng kemana misalnya. Atau yuk kita bikin, ini anak-anaknya sudah agak gedean gitu ya, yuk kita bikin baju korsa, kadang-kadang begitu kan. Aduh, banyak sekali seragam ya Bu ya. Iya, banyak. Lalu mereka, yuk kita main ini. Iya, lalu satu sama lain merasa, aduh aku kalau nggak ikut nggak enak, aku pengen bareng, aku pengen sama dengan teman-temanku. Itu konformitas di situ. Ya, lalu ketika, ya itu natural sifatnya. Nah, cuman ketika kemudian bergeser ya, tadi kalau saya menyimak di pertanyaannya, kalau kemudian bergeser ke homogenitas ya, homogenitas itu berarti ya kalau bisa satu kelompok itu sama semua, misalnya gitu ya. Ya, artinya oke, kalau bisa di kelompok kita ini anak-anak yang rumahnya di daerah sana semua. Kalau bisa di kelompok kita ini anak-anak yang fakultas ini atau kelas ini atau kalau bisa yang agamanya ini atau yang Jawa semua atau yang Batak semua. Gitu sih saya rasa kok jadi hilang gitu ya. Ini jadi bukan begitu justru. Menurut saya pendidikan kepramukaan itu adalah salah satu wadah di mana heterogenitas itu harus mendapat ruang yang besar. Kapan lagi teman-teman muda ini mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda? Justru ragam perbedaan itu yang harus dipelihara, dirajut. Gitu kan? Jadi menurut saya justru kalau bisa diperkecil kemungkinan untuk ada pengelompokan atau kegiatan-kegiatan yang khusus hanya untuk apa namanya? Hanya untuk peserta-peserta dengan ciri-ciri tertentu, atribut tertentu. Kalau dimungkinkan ya tentu saja. Bahkan kemarin jadi saya lebih tertarik, saya lebih merasa untuk membuat anak-anak itu makin terbuka terhadap keberagaman. Mereka bisa belajar toleransi dalam aspek yang luas ya, bukan hanya agama ya. Itu mereka harus dipertemukan, diperjumpakan dengan kawan-kawan yang berbeda. Ya suku, ya agama, ya kelompok, ya tempat tinggal ya. Nah, maka fungsinya ketika ada kegiatan-kegiatan besar ya, itu di situ. Nggak usah harus menunggu kegiatan besar deh, mulai dari gudeg ya deh. Kalau di dalam gudeg itu pembinanya bijak, saya rasa justru akan oke. Ayo, yang kelas 6 nggak boleh ngumpul, kelas 6 tuh harus campur gitu ya. Yang kelas 7-8 nggak boleh jadi satu, harus blend juga. Nggak boleh, ini semua nggak boleh agamanya Kristen toh atau Katolik toh atau Islam toh, harus mix juga. Nah ini bagus ya. Nggak boleh yang ini hanya dari satu suku saja. Nah ini menurut saya bagus. Kemarin bahkan di pertemuan pramuka luar biasa yang berkebutuhan khusus itu sudah mulai diinisiasi
bukan hanya mereka yang berkebutuhan khusus, tapi juga pramuka yang lain, yang tidak berkebutuhan khusus. Dan semoga ya, kami beberapa waktu sempat ngobrol dengan pengambil kebijakan, harapannya sih untuk tahun-tahun mendatang lebih inklusif begitu ya. Jadi teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus itu merasakan, oh ini toh kawan-kawanku, mereka juga bagian dari pramuka yang juga bisa berinteraksi satu sama lain, punya kelebihan di bidang tertentu meskipun ada kelemahannya pun kita yang lain gitu. Jadi kira-kira begitu Kak Endang. Iya, jadi seperti semboyan Indonesia ya Bu ya, negara Indonesia Bhinneka Tunggal Iya, Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi betul. kalau misalnya homogen semua ya jadinya nggak seru permainannya, jadi kurang Nggak seru banget. bervariasi. Ya, nggak keluar dari tempurung dong nanti. Zona Iya betul. nyaman terus, nggak enak. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu. Apa sih Bu tantangan yang dialami Pramuka sebagai organisasi masa kini ketika berhadapan dengan generasi yang dibesarkan oleh gadget? Nah, ini biasanya disebutnya sama generasi stroberi ya Bu ya, atau Iya. generasi ini. Oke, tidak dipungkiri anak-anak dan remaja masa kini lebih tertarik dengan permainan atau kegiatan yang screenplay dibanding dengan kegiatan yang konvensional dan sosial. Nah, itu bagaimana, Bu? Bener banget, itu tantangan semuanya dari level siaga sampai pandega begitu ya. Dan itu yang tadi Kak Kak Endang sebutkan, gara-gara ada Bu Okta jadi saya agak rancu nih. Tadi yang Kak Endang sebutkan itu harusnya menjadi keprihatinan bersama, kesadaran bersama para pembina dan pelatih, kawan-kawan saya gitu ya. Dan tentu saja calon-calon pembina nih, mungkin di antara para pemirsa juga ada adik-adik mahasiswa yang kelak juga menjadi pembina karena mungkin pendidikan guru kali ya di fakultas kependidikan kan nanti juga mau tidak mau harus turun ke pramuka. Jadi begini, satu hal yang menurut saya sangat penting. Ini sering saya diskusikan dengan kawan-kawan yang membidangi pramuka, yang beneran pramuka. Jadi pengurus kuartir gitu ya. Ya, termasuk suaminya Bu Okta gitu. Bahwa gerakan pramuka ini, kawan-kawan pembina, kawan-kawan pelatih ini kita harus mengikuti kebutuhan anak muda begitu loh. Pramuka nggak bisa lagi hanya sekedar tadi Kak Endang bilang tepuk tangan ya, karena itu yang dilihat masyarakat banyak. Tapi juga harus kontekstual dong gitu ya. Satu kata, kontekstual ini sangat-sangat penting. Yang namanya anak-anak muda, ya adik-adik, peserta didik, itu tentu tidak bisa hidup di masa lalu zaman kayak saya dan kawan-kawan saya ikut pramuka. Udah lewat kalau kita memaksakan di situ ya. Tapi memang sekali lagi kontekstual itu apa sih? Iya, disesuaikan dengan kebutuhan mereka, apa yang menjadi minat mereka di masa sekarang. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu keberatan ketika gadget juga menjadi bagian di dalam latihan pramuka. Malah jangan dihindari gitu ya. Bahwa pramuka itu adalah prinsipnya kegiatan luar ruangan, iya. Tetapi boleh dong pinter-pinternya pembina ya, adik-adik calon pembina juga, gimana caranya agar mereka juga bisa menjadi diri mereka sendiri pada saat mereka ikut kegiatan pramuka. Misal nih, sudah mulai ya, ada kadang-kadang begini, simpel nih, pada saat latihan gitu ya. Oke, ini tema latihannya misalnya temukan benda-benda yang mengingatkan kamu pada kebesaran Tuhan, misalnya gitu. Ini bicara tentang ya salah satu tujuan pramuka kan untuk menguatkan iman, ketakwakan dan mencintai lingkungan juga ya. Oke, silakan di radius 1 sampai 100 meter di sekeliling ini temukan benda-benda yang mengingatkan kamu pada kebesaran Tuhan. Satu soal. Yang adik-adik nih 100 meter itu kan mereka boleh keluar ruangan dong. Ya. Yeah. Terus mereka boleh menggunakan gadgetnya untuk memotret. Potret
apa saja ya, sesuatu objek, benda apapun yang membuat mereka jadi ini nih Tuhan yang kasih. Mereka mungkin memotret bunga, mereka memotret kucing lewat, mereka memotret banyak hal ya. Mereka memotret awan, matahari segala macam. Nah, oke, kemudian Tuhannya, ayo, yuk jelasin, yuk kita bahas rame-rame. Mana? Kenapa ini kamu sebut? Nah, ini kan. Tapi mungkin sebelum itu pembina oke, tapi satu rebuk hanya boleh kan banyak nih, berapa misalnya terkumpul berapa foto. Oke, diseleksi dulu ya adik-adik. Kirimkan 5 saja. Kita 5, dari 5 seleksi lagi menjadi 2. Nah, terus kita bahas. Nah, ini kan kita tanpa harus menyingkirkan gadget, karena itu bagian dari anak-anak. Apalagi pasca pandemi kan. Wah, itu kemarin pandemi drama banget kan. Kegiatan pramuka yang harusnya luar ruangan bisa jadi online. Terus ini angel banget, saya paham itu. Bikin tali temalinya gimana, Bu? Itu dia. Ya, dan ya nggak apa-apa. Bahkan di tempat saya, di adik-adik saya yang jujur saja sebenarnya di level perguruan tinggi pramuka ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena jumlahnya juga sedikit. Nah, yang makin sedikit ini kalau kita paksain dengan cara-cara kuno, mohon maaf ya. Saya sendiri orang kuno ya, kelahiran 60-an gitu ya. Tapi iya nggak boleh, nggak bisa gitu juga, kecuali kita pengen 20-30 tahun lagi nggak ada anggota pramuka. Ya, gitu. Jadi oke, kalau misalnya bisa di dalam kondisi tertentu yang sudah online. Saya rasa pandemi itu kita dapat banyak pelajaran berharga ya. Karena kita dipaksa untuk akhirnya bisa melakukan sesuatu tanpa harus tatap muka gitu. Nah, terus juga misalnya nih buat adik-adik yang sudah agak level gede-gede, boleh dong waktu mereka bikin lomba membuat video pendek tentang apa gitu ya. Ambil SKU-nya, poin kesekian misalnya. Yuk, kalian bikin video pendek berkelompok. Kalian jadi pemain juga. Minggu depan kumpulin ke kakak. Kita lihat bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Ini tanpa harus, sekali lagi, tanpa harus memisah mereka dari kehidupannya di masa sekarang. Bisa kok. Begitu. Nah, cuman ya itu tadi, kakak-kakak pembina juga dituntut untuk ini ya, well informed juga. Mereka harus tahu berita terkini, mereka juga tidak gaptek gitu ya. Nanti yang terbagus posting di IG. Di IG-nya Budep, bangga loh adik-adik ini, begitu kan? Begitu, saya rasa banyak hal. Jadi sekali lagi Kak Endang dan Bu Okta, kontekstual itu menjadi sangat penting dan kreativitas pembina dituntut di situ. Di samping, saya kebanyakan ngomong ya, biasa jadi dosen. Tapi lebih jelas loh, Bu Lita. Nanti kalau kepanjangan tolong di-cut, jangan khawatir. Ya, jadi di samping kontekstual ada satu lagi. Ini kemarin saya temukan, saya insight itu ketika ngobrol sama adik-adik peserta didik saya, adik-adik saya begitu, tentang jadi adik-adik ini sedang membahas tentang sanksi. Sanksi kalau misalnya tidak datang latihan, sanksi ketika datangnya telat segala macam. Saya mencoba membawa pemikiran baru. Sebentar. Ya nggak apa-apa sih gitu ya. Sanksi itu kan mungkin untuk mengawal kedisiplinan juga. Tapi sebentar, belum kita sudah bicara sanksi. Sanksi itu kan punishment ya. Kalau dalam psikologi ya, hukuman kan. Lah, kalau belum, apalagi dengan anggota yang sedikit, dengan kalau adik-adik di SMP, SMA kan harus jujur kita akui bahwa nggak semuanya berminat ya ke pramuka ya. Sebagian ya karena wajib, gimana lagi, pakai merengut gitu kan ya. Paling pokoknya nggak asik banget pramuka itu. Udah siang-siang bikin hitam kulit segala macam. Apalagi cewek-cewek yang sudah mulai sadar akan skincare itu, adik-adik yang level SMP kelas 3 kelas 9 ke atas kan sudah mulai aware itu ya. Jadi nggak asik. Nah, oke. Balik lagi. Kenapa juga kita sibuk berpikir tentang punishment, hukuman, sanksi? Kalau kita tahu bahwa itu bisa menjauhkan. Ya memang sanksi dengan syarat tertentu memang bisa membentuk perilaku menjadi positif ya. Tetapi kalau kita salah menerjemahkan, kalau kita salah mengukur, itu justru menjauhkan kita dari perilaku yang sebenarnya ingin kita bentuk. Ya. Datang telat aja sudahlah nggak usah ikut sekalian. Atau bisa jadi begini,
apa datang telat dendanya per 10 menit 1.000. Ya udah datang telat aja toh sah, impas ya, bakbo istilahnya. Jadi bukan perilaku yang diinginkan yang terbentuk, tapi seperti malah ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Nah bukan itu ya. Saya lebih suka kalau kita lebih berpikir pada menguatkan perilaku baik. Kalau bahasa saya reinforcement positif gitu ya, atau ya bolehlah dibilang reward. Kita menguatkan perilaku baik yang sudah ada dari antara adik-adik peserta didik ini dengan macam-macam. Paling gampang reward sosial, dipuji, disebut. Di hari ini di latihan ini ada adik kita yang luar biasa datang paling awal, lalu menyiapkan semua peralatannya. Dia adalah adik ini, tepuk tangan. Ini misalnya adik-adik yang masih kecil-kecil ya, siaga, penghalang itu udah seneng nih. Sekedar disebut namanya itu aja. Tapi mungkin perlu juga sesekali waktu, misalnya kita memberikan latihan tertentu, lalu regu yang atau individu yang bisa melakukan terbaik, gitu ya. Kita sediakan hadiah-hadiah kecil, mungkin ya. Apalah, jangan yang mahal, nggak boleh mahal malah ya. Tapi hadiah-hadiah kecil, gitu ya. Atau ya apapun. Nah, ini menurut saya ketika perilaku baik yang dikuatkan dengan memberikan reward ya, dengan memberikan pengukuh positif, ini justru lebih berpeluang baik, berpeluang lebih mendukung gerakan pramuka dibandingkan kalau kita belum udah mikir sanksi itu loh. Ini sama halnya seperti gini. Ini saya sering sampaikan ketika pada pelatihan guru ya, teman-teman guru BK gitu ya. Teman guru BK ini nggak semua sih gitu, tapi ada sebagian yang kalau ada murid yang dipanggil ke ruang BK, apa reaksinya? Wah, kenapa ya aku udah pucet duluan, udah takut, udah keringat dingin segala macam. Kenapa? Karena BK nggak semua sekali lagi ya, sebagian di sekolah-sekolah tertentu. BK diasosiasikan sebagai sesuatu yang hukuman. Mesti ada salah, nanti dihukum, marahin, gitu. Iya, karena mungkin selama ini yang sering kali muncul itu. Tapi kalau ibu guru atau bapak guru BK-nya sering melakukan kegiatan-kegiatan yang itu tadi pengukuh positif, memanggil siswa ketika siswa berprestasi, memanggil siswa ketika siswa melakukan hal yang baik, pasti image itu hilang. Ya, pelan-pelan begitu. Jadi begitu saran saya buat kakak-kakak pembina, kakak-kakak calon pembina, pertimbangkan, jangan terlalu banyak sanksi, Nek. Perlu sanksi kalau nggak kebangetan banget gitu ya. Kalau nggak jangan, lebih banyak penguat positif, penguat hadiah, senyuman, pujian, itu deh. Begitu Kak Endang, Bu Okta. Oke, jadi untuk para pembina nih dan calon para pembina, kreativitas dituntut ya dalam hal gerakan pramuka ini. Selain itu juga tadi seperti kata Bu Lita, kuranginlah sanksi-sanksi. Ya, dulu saya banyak sanksinya, Bu. Nah, tapi mungkin pada Kak Endang dan teman-teman itu tidak masalah karena ya, betul. pada dasarnya udah suka gitu loh. Iya. Sudah pramuka kan. Nah, sanksi menjadi tidak berarti ketika adik-adik masih marah-sarasen, masih memandang pramuka, apa sih? Iya. Belum memahami esensi ya, Bu. Iya, betul. Semakin males untuk datang di hari pramuka. Aduh, udah siang, ada sanksi, ada ini. Oke. Bu Lita, izin bertanya, Bu Lita. Kadang saya izin bertanya. Iya, Bu. Bu Lita, tadi yang Bu Lita jelaskan tersebut, berarti apakah perlu juga nih materi buat para penggerak pramuka memahami tentang namanya ada fase-fase perkembangan di usia anak, bagaimana menghadapi mereka di siaga ya Bu ya, kalau SD siaga ya. Saya itu suami saya pramuka tapi saya nggak begitu paham pramuka. Saya tidak begitu paham pramuka. Jadi kadang kami kalau ngobrol itu ya kadang nggak nyambung. Jadi apakah perlu itu Bu ada materi-materi berarti buat para pembina nanti di sekolah-sekolah memahami tentang namanya
ada fase-fase perkembangan anak yang akan terlewati sehingga ada kombinasi antara materi pramuka dengan psikologi itu ya Bu ya, psikologi perkembangan. Terima kasih Bu Lita. Ya, Bu Okta, pramuka itu tidak harus dipahami, tapi perlu dicintai. Oh begitu. Kan suaminya pramuka. Makanya sudah Iya. mencintai suaminya ya Bu ya, tinggal mencintai kegiatan pramukanya. Betul sekali. Iya. Baik, menarik tadi lontaran dari Bu Okta. Sebenarnya materi tentang tahap perkembangan itu, ini kalau pembina sudah pernah mengikuti KMD ya, pastinya sudah lah, karena untuk jadi pembina syaratnya mengikuti KMD, kursus mahir dasar. Jadi pembina juga ada kursus-kursus jadi untuk legalitas ya. Ada kursus mahir lanjutan, lalu ada lagi beberapa level istilahnya. Nah, di level paling bawah KMD namanya, kursus mahir dasar, itu seingat saya ada materi tentang tahap perkembangan anak ya. Dan di situ diberikan beberapa, jadi pengenalan bagaimana pembina harus tahu kira-kira untuk level siaga itu di usia sekian sampai sekian mereka harus capaian tahap perkembangannya sampai sebatas mana, penggalang yang usia sampai sekian apa dan seterusnya. Nah, hanya mungkin ya, itu kan terselip di antara sekian banyak materi lain selama berapa jam pelajaran ya, panjang ya rangkaiannya, dan ya perlu pendalaman tentunya gitu sih. Tapi menurut saya, dan mungkin baru konteks awal begitu ya. Saya rasa kalau misalnya nanti Bu Okta mau mengusulkan itu menjadi sesuatu yang perlu di-upgrade lagi, ya saya sih bahagia sekali karena penting begitu. Penting. Begini, ada hal yang menarik. Ini sebenarnya obrolan dengan bocor obrolan dengan kawan saya yang juga pramuka, teman tidur. Suami Bu Lita. Suami Bu Lita ini juga pramuka kan, Endang? Iya. Sama-sama ya Bu. Dengan suami saya, betul. Kami ngobrol. Begini, kalau bicara tentang pramuka dan tahap perkembangan, ya sebenarnya mungkin juga perlu dilihat kembali, ditinjau kembali penggolongan usia itu, atau mungkin bukan golongan usianya, biarkan SGTD tetap ada, tetapi bagaimana memahami anak-anak di usia-usia tertentu, ya. Kayak misalnya ini, siaga itu kan sebenarnya kalau di dalam aturan kepramukaan kan usia 7 sampai 10. Nah, kita lihat sejalan dengan waktu yang berkembang, yang namanya pubertas anak-anak kan makin maju nih. Iya. Anak 10 tahun, anak usia 10 tahun ya mereka sudah mulai menstruasi kan. Satu dia nggak banyak, belum semua, tapi ya sudah ada. Sudah mulai naksir-naksir lucu-lucuan gitu kan. Kalau mereka digabung dengan yang umurnya masih muda banget, itu gengsi dong kan gitu. Ya. Contohnya begitu, di level penggalang juga demikian. Lalu penegak TD itu juga sebagian ada di level mahasiswa semester awal begitu ya. Sebagian ada di SMA. Ini juga sebenarnya secara psikologis pasti mereka juga nggak saling nggak nyaman kumpul karo cah SMA gitu kan. Ya adik-adik SMA udah ampun sama kakak mas. Ya, gitu. Meskipun sebenarnya usia mereka ya adalah selanya, tetapi apa ya? Memang ada kekasan pada usia-usia batas, karena itu tadi kedewasaan ketika sejalan dengan zaman itu juga berubah, berkembang ya. Kira-kira begitu. Nah, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Okta. Oke. Ada 2 penanya lagi Bu. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mengingat bahwa kegiatan pramuka adalah sesuatu yang penting dan bermanfaat, apakah ada tips untuk menumbuhkan ketertarikan anak-anak atau remaja untuk mengikuti kegiatan pramuka? Karena tidak semua orang itu suka pramuka dan beranggapan kalau kegiatan pramuka itu melelahkan dan harus panas-panas. Mungkin tadi sedikit sudah disinggung sama Bu Lita ya Bu ya. Gitu, Bu Lita akan menambahkan? Iya, sebenarnya sama ya jawabannya. Ya memang kreativitas pembina itu luar biasa, sangat dibutuhkan. Ya, maka kalau saya lebih mendorong, ayo kawan-kawan pembina, ayo cari ilmu banyak-banyak
ilmu tentang bagaimana mendesain kegiatan itu menjadi menarik, ya, kreatif, disukai oleh adik-adik yang kita bina, dan itu kuncinya adalah kontekstual. Ya, jangan terlalu kaku, harus kontekstual. Kalau kita tidak mau sekian puluh tahun lagi pramuka bubar, gitu ya. Nah itu nggak berharap sih. Nah kemudian apa ya? Kalau menurut saya dari sisi pembina itu, lalu menurut saya penting juga ada hubungan baik, ya. Maksud saya dari pihak MABI, ya, Majelis Pembina, dari pihak gugus depan, pangkalan gugus depan, jadi dari pihak sekolah atau institusi di mana gugus depan itu berada, ya tentu saja kalau ada dukungan yang kuat itu tentu saja secara tidak langsung juga akan memudahkan pembina untuk mendesain sesuatu dengan lebih enak begitu. Contoh misalnya begini, banyak yang mengeluh karena, tapi serba salah kadang-kadang. Jadi banyak yang mengeluh karena latihan pramuka di jam yang nggak enak gitu ya. Di jam Biasanya yang siang, Bu. siang, pulang sekolah langsung, ada yang begitu juga, ada yang mungkin memang sore hari, tapi ada juga yang siang yang itu jam-jam nggak enak kan, jam capek, Jam memang ngantuk. perlu ada jam ngantuk juga. Ya, saya paham bahwa memang mungkin harus ada solusi yang baik antara pihak mungkin sekolah dengan pembina untuk mencari titik temu nih, gitu ya. Meskipun di satu sisi juga ada mungkin karena ya anak-anak sekarang kan SD atau SMP itu mereka seringkali ikut antar jemput gitu ya. Lalu ada juga kalau di kota-kota besar ya. Lalu ada yang orang tua nggak bisa jemput nih pada jam tertentu, serba salah juga, rumahnya jauh-jauh gitu ya, sekolah-sekolah favorit begitu. Jadi kemudian, nah ini tentang waktu latihan itu kayaknya penting-penting nggak penting tapi penting gitu ya. Selain tadi materi, kalau materi itu nomor satu. Kemudian apa lagi ya? Ya itu menurut saya itu kontekstual itu menjadi catatan berarti. Dan ya kalau kita ingin menarik, ya tentu kita pembina harus menyukai pramuka. Karena tanpa itu ya agak susah gitu ya. Begitu. Itu kira-kira Kak Endang tambahan sedikit. Oke. Jadi termasuk ini ngomen kali ini juga termasuk PR untuk para pembina ya Bu ya. Para pembina, para pelatih dan para majelis. Jangan khawatir, saya pun juga menghadapi kendala ya. Saya harus berpikir gimana caranya biar adik-adik saya tertarik, rajin datang segala macam. Jadi ini problem bersama kita yang harus kita pecahkan bersama. Itu Bokta ketawa itu. Udah tahu ya. Karena kayaknya berat banget ya Bu ya. Karena memang pramuka itu kalau di mata saya kan, karena saya bukan orang pramuka ya Bu Lita ya. Apa sih pentingnya, apa sih pramuka, sampai memang pada titik saya sama suami saya, apa sih Mas pramuka itu? Sampai saya memahami kenapa dia begitu menyukai pramuka. Makanya kenapa saya tertawa banget. Betul. Gitu. Nah, ini Bu, biar mungkin pesan Bu untuk orang tua yang beranggapan bahwa wah kegiatan pramuka kan begitu doang, habis-habisin waktu, atau kok kemah sampai harus berhari-hari, orang tua khawatir gitu kan Bu. Pesan bagi orang tua Bu, mungkin beranggapan kalau anak ikut pramuka ini dia akan sibuk di luar dan waktu dengan keluarga jadi berkurang. Pesan apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan untuk meyakinkan orang tua di luar sana kalau pramuka ini tidak akan membawa pengaruh negatif ke anaknya? Ya. Baik. Jadi memang kalau tentang anak menjadi sibuk segala macam, saya pikir semua kegiatan ekskul pada titik tertentu juga bisa membuat anak sibuk ya. Iya. Begitu. Nah, hanya begini memang, barangkali untuk beberapa ekskul itu kan terkesan pencapaiannya lebih jelas. Ikut lomba ini jelas gitu ya. Tapi pramuka itu mungkin juga karena wajib ya di sekolah ya. Pesertanya begitu banyak. Sementara event-event kegiatan yang sifatnya partisipatif itu tidak terlalu banyak, kecuali memang diselenggarakan oleh sekolah. Tapi seperti misalnya jambore, lomba tingkat segala macam itu kan perwakilan-perwakilan. Jadi yang bisa
ikut menjadi delegasi ya hanya anak-anak tertentu gitu ya. Nah, kalau itu dianggap bukan sebagai pencapaian mungkin ya oke lah kita pahami. Tapi di sisi lain seperti tadi yang sudah kita obrolkan, dan dengan catatan ketika pembina itu memang bisa sungguh menarik hati dari adik-adik peserta didik begitu, anak-anak peserta didik, sebenarnya pramuka itu memang kalau dibilang prestasi ya, prestasi pramuka mungkin memang hanya sebagian anak. Tetapi kalau kita sebagai orang tua, saya juga orang tua, kita sebagai orang tua percaya bahwa di dalam hidup ini untuk membentuk seorang anak itu menjadi matang itu butuh proses, kan? Nah, proses ini pramuka ada di situ. Proses inilah yang bagaimana membangun soft skill, ya kan? Khususnya bagaimana anak-anak ini dibangun menjadi pribadi yang gabungan antara dia terampil, dia cerdas, peka pada lingkungan sosial, secara emosional juga dia tahu bagaimana dia harus bekerja sama dengan orang lain. Itu pramuka punya semuanya, begitu ya. Dan tentu ini mungkin tidak bisa dilihat tiba-tiba. Pengalaman saya dan beberapa kawan begitu ya, saya melihat ke diri saya dan teman-teman, beberapa kawan dekat ya, beberapa kawan dekat yang pernah mengikuti pramuka itu mereka menemukan insight ya bahwa oh ya ini kenapa aku menjadi begini ya karena dulu aku ditempa pada saat ikut pramuka sekian lama dari penggalang misalnya, dari penggalang penegak gitu ya. Ini nih pertama kali bisa bicara di depan umum misalnya karena harus mau nggak mau. Ini nih ada pengalaman yang dapatnya kemudian yang kita aware-nya setelah di belakang. Jadi nggak bisa kalau kemudian kalau misalnya ekskul lain, oh ikut kalau ikut lomba menang, oke kelihatan di depan mata bisa untuk sekolah gitu kan. Tapi pramuka mungkin hanya mereka yang ikut LT atau jamburi saja yang bisa. Yang lainnya kan kesannya seperti enggak. Tetapi ini kan harta yang dibangun yang kemudian bunganya didapatkan kemudian begitu sih. Kalau saya begitu. Kak Endang, Bu Okta. Oke, mungkin dari sekian banyak kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang bisa dipilih ya salah satunya ada kegiatan pramuka gitu kan yang memang saya pribadi yang dulunya ikut pramuka memang memberikan banyak manfaat yang baik ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana atau calon ibu-ibu dan bapak-bapak jauh dari anggapan bahwa pramuka itu tuh ketinggalan zaman ya. Berbagai kegiatan yang membuat kami ini menjadi pribadi yang tangguh menghadapi tantangan di masa depan gitu. Juga tadi sudah disinggung juga sama Bu Lita bahwasanya manfaatnya itu akan dinikmati setelah beberapa atau bisa saja saat itu atau bisa saja nantinya gitu. Misalnya lebih mandiri, bisa lebih disiplin gitu kan, lebih berempati dengan lingkungannya gitu. Nah, harapannya kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang selama ini menjadi kegiatan yang wajib bisa terus berkembang dan senantiasa menciptakan generasi yang muda nih, yang generasi muda yang disiplin, mandiri gitu kan sehingga bisa menerapkan ilmu yang didapat ketika dalam kegiatan pramuka ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Lita mungkin ada close statement Bu. Oke. Iya. Kembali lagi jadi dari obrolan ini saya boleh menyimpulkan ada hal penting ya bahwa sebenarnya pramuka itu punya sumber daya yang dan materi yang kaya gitu ya. Nah, jadi sudah selayaknya kalau ini ya, kalau materi-materi ini diolah sebagian rupa menjadi menu yang bergizi, menu pendamping yang lezat gitu ya untuk jiwa dan raga anak-anak kita. Lalu jangan lupa satu hal lagi, saya bolak-balik menggarisbawahi ini ya. Latihan pramuka, ayo kakak-kakak pembina, calon pembina, kita mendesain secara kontekstual dan kreatif. Begitu pesan terakhir dari saya, matur nuwun Kak Endang. Oke, terima kasih Bu Lita. Mungkin ada close statement dari Bu Okta, Bu.
Karena saya bukan orang pramuka, saya nggak ngerti mau ngomong apa, tapi saya lebih tapi saya suka sekali yang terakhir Bu Lita mengatakan kakak pembina harus bisa memahami, harus bisa lebih kreatif ya Bu Lita ya dalam melakukan pembinaan ataupun pelatihan pramuka itu penting sekali karena dari anak-anak usia anak-anak, remaja, remaja akhir itu kan tidak mudah untuk menghadapi mereka kan. Begitu. Itu Kak Endang dari saya. Oke, dan mungkin untuk teman-teman di luar sana atau para siswa yang siaga, penegak, penggalang atau pandega, jadilah seperti kelapa yang berguna seperti maskotnya Pramuka ya, itu adalah tunas kelapa itu. Jadilah seperti kelapa yang berguna pada semua bagiannya. Begitu juga sebagai manusia kita harus berguna juga untuk manusia lain dengan berbagai karya dan inovasi yang kita buat gitu. Ada kalanya sebagai manusia kita belajar dari makhluk lain. Salah satunya adalah tumbuhan kelapa ini. Ada banyak sekali pembelajaran yang kita dapat. Misal dari kelapa, dari airnya bisa kita rasakan, dari batok pohonnya dapat dijadikan menjadi bahan atau kebutuhan manusia. Daunnya bisa dijadikan lidi dan lain sebagainya begitu. Dari pohon kelapa ini juga kita bisa dapat meneladani teman-teman tentang kebermanfaatannya. Bukankah manusia yang paling beruntung adalah manusia yang selalu bermanfaat untuk sesama. Kalau dalam Islam ada khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi tetap kita bisa bermanfaat untuk teman-teman atau di lingkungan kita. Kita aplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan di Pramuka untuk masyarakat di sekeliling kita. Terima kasih Bu Lita untuk waktu dan Terima ilmunya. kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama Bu Oka, Kak Endang. Terima kasih Oke, juga. semoga kita dapat kembali lagi ya Bu besok dengan pembahasan dan topik yang lebih seru lagi Bu. Siap ya Bu ya. Ya, siap, siap. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, tidak bosan saya ingatkan silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya kan, yang bayar adalah kuotanya atau wifi-nya. Jangan lupa juga di like, share, karena setiap bulannya Rumah Muntari akan memberikan edukasi untuk teman-teman bisa cara tentang perkembangan anak, tentang minat bakat, tentang edukasi-edukasi yang lainnya atau tema-tema yang sedang yang sedang booming di saat ini gitu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Saya Endang MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai